Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan matematika. Kali ini saya bahas tentang masalah deret Maclaurin ya. Jadi ini deret biasanya dipelajari di kalkulus, namun kadang juga bisa dipakai oleh anak-anak SMA misalkan untuk memecahkan masalah limit trigonometri ya itu. Deret Maclaurin ya. Nah, asal mulanya sebenarnya ini dari polinom ya. Bahwasanya semua fungsi apapun itu bisa dinyatakan pakai polinom. Misalkan ada polinom derajat 5 itu ya. Katakanlah di sini ada AX pangkat 5 ditambah BX pangkat 4 ditambah CX pangkat 3 ditambah DX kuadrat ditambah EX ditambah F ya itu. Sengaja saya nggak pakai FX ya, nanti di sini ada F janggal ya itu. Kalau ini saya cari turunan pertamanya berarti P aksen X ya. Turunan dari ini berarti adalah 5AX pangkat 4 ditambah dengan 4 BX pangkat 3 ditambah 3 CX kuadrat ditambah 2 DX baru ditambah E. Kalau saya cari turunan keduanya, P double aksen X. Turunan keduanya nanti 4 dikali 5 berarti 20 ya. 20 AX pangkat 3 ditambah 3 turun ke sini kali 4, 12 BX kuadrat ditambah 6 CX ditambah 2D. Nah, sekarang kalau saya cari turunan ketiga, P triple aksen X, maka nanti ini 3 ke sana, jadilah nanti 60 AX kuadrat ditambah 2-nya ke sana, 24 BX ditambah 6C. Turunan berikutnya, turunan keempat. Saya nggak bisa pakai aksen terus gitu ya. Biasanya memang gini ya, turunan kesekian itu pakai bilangan tapi dikurung. Ini 2 ke sana kali 60 berarti 120. 120 A X ditambah 24 B. Nah, kalau saya cari turunan kelima P5X berarti 120 A gitu. Nah, sekarang gini ya. Masing-masing akan saya isi dengan 0 ya. Misalkan yang ini. Kalau saya cari P0 berarti nanti adalah F. Kalau yang di sini saya cari P aksen 0 berarti E. Kalau yang di sini saya cari P double aksen dari 0 itu adalah 2D. Kalau di sini saya cari P triple aksen dari 0 itu adalah 6C. Dan di sini saya cari P4 dari 0 itu adalah 24B. Nah, kalau yang ini P5 dari 0 itu adalah 120A. Gitu. Nah, sekarang masing-masing saya cari ya parameternya ini dalam P ya. Misalkan ini ya F. Ini adalah P0. E itu adalah P aksen 0. D itu adalah setengah P double aksen. C seperenam P triple aksen 0. Kemudian B seperdua puluh empat P4 dari 0. Dan A itu adalah 1/120 P5 dari 0. Nah, apakah ini ada polanya? 2, 6, 24, 120. Ini ternyata ada ya. 2 itu ya memang 2 faktorial. P double aksen 0. Kalau ini 6 itu 3 faktorial. P triple aksen 0. Kurang aksen 1. Nah, ini.
Nah, di sini 24. 24 itu 4 faktorial. 1/4 faktorial P4 dari 0. Dan ini 125 faktorial. P5 dari 0. Seterusnya, semua ini akan saya masukkan ke dalam fungsi semula. Ya. Fungsi semula yaitu Px. Yaitu F ditambah EX ditambah DX kuadrat ditambah CX pangkat 3 ditambah BX pangkat 4 ditambah F, kok F ya, ditambah A, X pangkat 5. Nah, ini harus terbiasa nulis dengan abjad urutannya dibalik. Kalau A, B, C, D, F kan gampang ya, tapi F, E, D, C, B, A. Nah, mencapinya kita juga nggak akan bisa cepat. Nah, sekarang ini ya, PX sama dengan F. F itu apa nih gitu? Ini nih, P0. E itu adalah P aksen 0. Baru dikali X. Kemudian D itu 1/2 faktorial P double aksen 0. D itu 1/2 faktorial P double aksen 0. Dikali X pangkat 2 itu ya. Kemudian C-nya nanti ini 1/3 faktorial. P triple aksen 0 X pangkat 3. Berikutnya B. Nggak usah lihat sana, udah kelihatan ya. Tinggal ngikutin aja, 1/3 faktorial di sini berubah menjadi 1/4 faktorial. P triple aksen di sini P4 aksen ya, turunan keempat. Ketika X 0. Kemudian dikali X pangkat berapa? Sesuai pangkat ini yaitu 4. Ditambah, untuk yang 5 juga gitu. 1/5 faktorial. P5. Dari 0, X pangkat 5. Dan seterusnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Nah, sekarang ini semua bisa kita buat ya, kalau polinomnya mau derajat berapapun bisa ya. Nah, dan bentuk umumnya pasti sama persis dengan ini. Kalau misalkan pangkat 6 ya, di sini tinggal kelebihan aja, 1/6 faktorial P6 0 X pangkat 6 ya, gitu. Nah, semua fungsi itu pada intinya bisa didekati pakai fungsi polinom. Ya, gitu. Karena kalau misalkan polinom derajat 2, nanti asal ada 3 titik yang dilalui, oke. Kalau mau lebih teliti, ambil 4 titik ya, kita buat polinom derajat 3 ya. 6 titik pakai polinom derajat 5 dan seterusnya gitu. Jadi kalau kurang teliti tambahin titiknya sehingga nanti polinomnya derajatnya makin tinggi dan makin lama makin cocok. Bahkan grafik sinus yang naik turun terus itu bisa kita anggap sebagai polinom. Nah, sekarang gini ya, misalkan ya ada fungsi sin x. Px sama dengan sin x. Kalau saya tanya P aksen x apa ya gitu, turunannya. Turunan sin katanya adalah cos. Kalau saya cari turunan kedua ya, P double aksen ya. Turunan cos adalah min sin. Kemudian P triple aksen. Turunan min sin adalah min cos. Kemudian P4 ya, turunan keempat. Turunan min cos adalah sin lagi. P5. Turunan sin adalah cos. P6. Turunan cos min sin. Sekali lagi ya, mudah-mudahan masih cukup nih. P7. Min sin ya, min cos. Nah, langkah seterusnya masing-masing saya isi dengan 0. Misalkan ini P0. 0. P aksen 0. 1.
P double aksen 0. Yaitu 0. P triple aksen dari 0 sama dengan min 1. Kemudian P yang keempat dari 0. Kemudian P yang kelima dari 0. Turunan cos. Masukkan ya, cos 0, 1. Kemudian P6. Sin 0 ya 0. Kemudian nanti P7 ya. Cos 0, 1 ya, berarti ini min 1. Sekarang ini semua saya masukkan ya ke dalam fungsi ini. Fungsi deret Maclaurin. Ada yang menyebut deret Maclaurin, ada yang menyebut polinom Maclaurin. Karena memang bentuknya berupa polinom ya. Sebentar, ini ngopinya berarti plusnya nggak usah didotkan ya. Kayak gini. Ini kalau saya tambahin ya, karena saya tadi bikin sampai 7, berarti ya perlu saya tambahin aja. Jadi di sini 1/6 faktorial P6. 0x pangkat 6 ditambah 1/7 faktorial. Kemudian P7 ya. X pangkat 7 gitu. Seperti itu dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, seterusnya gimana nih gitu. Nah, ya udah aja kita substitusi nilai-nilainya ya. Px, px-nya apa? Sin x. P0, P0 berapa tadi? Ini ya, P0 itu 0. P aksen 0 1 dikali x. Tambah 1/2 faktorial P double aksen 0. Tambah 1/3 faktorial P triple aksen itu min 1 kali X pangkat 3. Berikutnya yang di sini ini 0. Pokoknya turunan nomor genap 0 ya, betul ya? Yang nomor genap ya, kayak nomor 2, nomor 4, nomor 6 semuanya 0. Terus turunan nomor ganjil berselang-selingnya dari 1 min 1 ya, terus 1 min 1, 1 min 1. Gitu ya, gitu. Ini bukan min ya, ini sama dengannya ya, gitu. Jadi tinggal kita lihat aja polanya gitu. Nah, ini udah min 1 kan, berarti berikutnya 1. Berarti di sini 1/5 faktorial P5 itu pasti 1. X pangkat 5 ditambah 1/6 faktorial dikali turunan nomor genap 0. Ditambah 1/7 faktorial. Nah, setelah 1 berapa? Min 1. Turunan ke-7 min 1 dikali X pangkat 7. Gitu deh. Maka di sini saya memiliki yang namanya sin X sama dengan X. Ini habis. Ini min ya. Min 1/3 faktorial X pangkat 3. Seterusnya ditambah 0. 1/5 faktorial X pangkat 5. Ini min 1/7 faktorial X pangkat 7. Gitu deh. Dan seterusnya. Kalau misalkan saya cari turunannya, turunan sin X adalah apa? Cos X. Nanti turunan X adalah 1. Ini 3 ke sini, 3 bagi 3 faktorial itu berarti 1/2 faktorial X pangkat 2.
5 ke sini, 5 per 5 faktorial. Itu sama aja 1/4 faktorial. X pangkat 4. 7 ke sini, 7 kali 7 faktorial berarti 1 per 6 faktorial X pangkat 6. Dan seterusnya. Ya gitu. Nah ini untuk mencari cos X bisa juga saya kerjakan pakai cara ini gitu ya. Nah, bisa ya, tapi ini saya pakai cara cepatnya aja ya. Nanti silakan coba pakai cara ini hasilnya sama nggak dengan ini ya gitu. Oke ya, demikian tadi pembahasan saya tentang polinom Maclaurin atau bisa juga seringkali disebut deret Maclaurin ya. Silakan dipelajari. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya Om Son undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.